Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai suatu jurnal yang kebetulan kita mengambil salah satu jurnalnya itu, bentar, izin saya screen dulu ya. Jurnalnya itu yang kita ambil judulnya Analisis Kesehatan Kognitif atau Perpecahan antara dugaan dan bukti ketika belajar pembuktian pada kursus trigonometri kelas 10. Kebetulan jurnalnya itu jurnal internasional dan ini itu sudah kita terjemahkan gitu. Nah, dari jurnal ini kita akan menganalisis yang pertama mengenai research gap-nya, lalu yang kedua state of the art-nya, lalu ada tentang novelty-nya, dan yang terakhir mengenai research contribution atau knowledge contribution-nya. Nah, langsung aja mungkin dari teman-teman yang ingin berpendapat yang sebelumnya udah membaca isi jurnalnya terlebih dahulu gitu. Kira-kira bagian mana nih yang termasuk ke dalam research gap-nya itu? Boleh langsung saja dikemukakan. Iya, boleh izin masuk ya. Ya, izin berpendapat mengenai yang research gap-nya itu, kan pengertiannya itu research gap itu merupakan kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu yang meliputi konsep, teori, data, atau masalah yang di lapangan dan akan menjadi celah bagi peneliti selanjutnya. Nah, menurut saya pribadi, research gap itu tuh ada pada kalimat karakteristik DGS dan dragging. Ada nggak, Den? Bentar, Tio, sambil dicari ya karakteristik. Oh, ini sudah ketemu. Karakter DGS dan branding yang kuat. Yang ini ya, Tio? Iya, betul, Den. Iya, betul. Nah, boleh dikemukakan tidak alasannya kenapa bagian ini tuh termasuk ke dalam research gap itu sendiri? Iya kan, research gap itu tadi kan suatu kesenjangan penelitian ya, di mana yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan menjadi celah bagi peneliti selanjutnya. Nah, jadi kata kuncinya itu ada pada kata hambatan gitu, menurut saya pribadi ya. Kemudian peneliti selanjutnya itu akan bereksperimen dengan suatu metodologi pengajaran, yaitu untuk menghindari hambatan tersebut. Kurang lebih gitu dari aku. Oke, terima kasih Tio. Nah, kalau dari Melda sendiri, gimana Melda? Apakah ada pendapat lain gitu dari Ya, pembahasan jurnal ini? ya kalau dari Melda sendiri ya, lebih kurangnya Melda setuju dengan Tio karena redaksi yang dipilih pun sudah relevan dengan pengertian research gap sendiri. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Melda. Izin berpendapat juga ya. Nah, dari Denisa sendiri juga setuju dengan pendapat Tio, karena tadi kan sempat disebutkan bahwa research gap itu merupakan kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu. Nah, kita bisa lihat di sini pada kalimat pertama, paragraf yang ini, bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan DGS sangat membantu untuk mengajar berbagai bidang geometri sekolah dan dalam pengajaran bukti. Nah, sedangkan pada yang termasuk bagian research gap ini, tadi ada kata yang menjadi hambatan, dan artinya itu kan ada kesenjangan atau artinya ada inkonsistensi antara penelitian yang sebelumnya dan penelitian yang sekarang. Makanya itu kenapa termasuk ke dalam research gap. Mungkin seperti itu. Nah, jadi teman-teman setuju ya pada bagian ini. Jadi ini tuh merupakan bagian dari research gap itu sendiri. Iya, setuju. Ini masuk research. Oke, udah selanjutnya mungkin tentang state of the art-nya pada bagian mana nih kira-kira dari jurnal ini?
Izin mengemukakan pendapat dari Melda ya. Ya udah, boleh Melda silakan. Ya, untuk bagian dari state of the art ya, Iya. yang Melda tangkap itu di jurnal ini ada di paragraf bagian yang redaksinya seperti ini. Cara menggabungkan kesatuan kognitif ini, alat analisis yang diusulkan oleh Pedemonte, dan penggunaan skema Tolmin tunggal untuk mewakili seluruh fase dugaan atau pembuktian memungkinkan peneliti untuk membuat analisis rinci dari solusi siswa dan memperoleh informasi yang halus bahkan ketika mereka menghasilkan bukti empiris. Oke, kalau berarti yang ini ya Melda, bagian yang ini. Iya, Denisa. Nah, alasannya sendiri kenapa itu termasuk ke dalam state of art itu kenapa Melda? Nah, iya, yang Melda tangkap dari state of the art itu pengertiannya rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu. Ya, dari redaksi ini ya di sini udah ada cara terperincinya dan ada juga pembaharuan yang unik yang beda dari penelitian sebelumnya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang menambahkan. Silakan mungkin dari Tio, bagaimana? Ya, izin masuk ya. Setuju sama pendapat Melda tadi, di mana kan definisi dari state of the art itu sendiri kan bagian dari yang mendeskripsikan relevansi tema riset dengan fenomena, tren, data, proses, analisis, sehingga mampu menunjukkan suatu riset yang sesuai dan di mana mempergunakan peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya dan menerapkannya pada masalah yang baru. Nah, menurut saya pribadi, kalimat ini relevan untuk state of the art. Gitu, cukup. Oke, Tio, terima kasih. Mungkin izin berpendapat juga dari Denisa sendiri juga setuju kalau bagian ini tuh termasuk ke dalam state of the art karena state of art itu bisa dikatakan mengenai sejauh mana topik yang akan diteliti telah diteliti oleh orang lain. Di sini kan bisa kita lihat bahwa alat analisis yang diusulkan oleh Pedemonte dan penggunaan skema Tolmin tunggal ini mewakili seluruh fase dari dugaan atau pembuktian yang diteliti gitu, yang memungkinkan peneliti untuk membuat analisis rinci. Jadi ini termasuk ke dalam state of the art. Gitu. Jadi setuju ya teman-teman, ini termasuk ke dalam state of the art. Oke, mungkin langsung ke bagian selanjutnya aja. Mengenai bagian novelty itu sendiri. Kira-kira ada pada bagian mana nih? Ya, izin masuk ya. Iya. Mungkin novelty itu ada pada bagian yang kalimat kerangka kerja jaringan menurut Binker, Asbas, dan Prediger tahun 2014. Berarti yang ini ya Tio, benar tidak? Atas yang tadi atasnya. Oh iya, betul. Alasannya mungkin Tio bisa dikemukakan kenapa bagian itu termasuk ke dalam novelty. Iya, kan novelty sendiri itu kan definisinya yaitu unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian ya. Nah, menurut saya pribadi, dari kalimat tersebut, bentar. Ya, dari kalimat ini,
Bentar. Ya mungkin dari kalimat ini kali ya, yaitu peneliti membuat analisis rinci dari solusi siswa dan memperoleh informasi yang halus bahkan ketika mereka menghasilkan bukti empiris. Itu merupakan suatu unsur kebaruan dari sebuah penelitian itu. Cukup. Oke, kalau dari Melda sendiri, mungkin Melda bagaimana? Iya, berpendapat juga ya. Mungkin lebih kurangnya sepakat lagi dengan Tio ya di redaksi ini. Mungkin terperincinya dari pengertian novelty yaitu unsur kebaruan dari suatu penelitian itu, kalau dari Melda ada di bertujuan untuk membuka konstruk kesatuan kognitif untuk bukti empiris dengan menghadirkan konsepsi yang lebih realistis dari proses belajar untuk membuktikan dan alat analisis yang lebih berguna. Mungkin di part itu. Tapi kurang lebih sama Tio intinya. Ya, cukup. Oke, terima kasih Melda dan Tio. Mungkin izin berpendapat juga ya, dari sini saya sendiri juga setuju bahwa bagian ini tuh termasuk ke dalam novelty atau unsur kebaruan dari yang diteliti gitu. Karena novelty sendiri kan dapat diartikan sebagai memposisikan peneliti tentang rencana penelitian yang akan dilakukan baik dalam kerangka discovery maupun invitation. Nah, sedangkan ini juga rencananya gitu dalam ini kan akan dihadirkan konsepsi yang lebih realistis dari proses belajar untuk membuktikan dengan alat analisis yang lebih berguna khususnya bagi para peneliti pendidikan matematika. Nah, itu kenapa ini termasuk ke dalam novelty atau unsur kebaruan. Baik, jadi teman-teman setuju ya bagian ini itu termasuk ke dalam novelty atau kebaruan. Jadi setuju kan ini termasuk ke dalam novelty ya? Iya, dari Melda setuju. Oke. Langsung aja sekarang ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya berarti mengenai research contribution atau knowledge contribution. Langsung saja mungkin pada jurnal ini ada pada bagian yang mana yang kira-kira masuk ke dalam research contribution atau knowledge contribution itu sendiri. Ya, mengemukakan pendapatnya, Denisa. Boleh, Melda, silakan. Ya, secara garis besar ya, mungkin yang satu kata yang Melda tangkap dari knowledge distribution itu perbaikan pada suatu penelitian. Itu Melda lihat ada di bagian redaksi intervensi berbasis kelas yang disajikan di sini adalah spesifik dan kami tidak bermaksud untuk mengeneralisasi hasil kami ke siswa lain atau topik matematika lainnya, tetapi ini menunjukkan penerapan kerangka penelitian asli untuk membuat analisis rinci dan konsisten dari lintasan pembelajaran sekolah menengah siswa ketika belajar membuktikan sambil belajar trigonometri. Dari Melda seperti itu, mungkin teman-teman lain mempunyai pendapat yang lain. Berarti sampai sini ya Melda, pada bagian ini. Betul kan? Iya. Nah, mungkin bisa dikemukakan alasannya kenapa bagian ini tuh termasuk ke dalam knowledge contribution. Atau dari Tio sendiri mungkin ada pendapat lain mengenai knowledge contribution itu sendiri. Iya, izin masuk ya. Dari knowledge contribution ini yang bisa saya dapat itu pengertiannya yaitu suatu perbaikan atau revisi yang dilakukan oleh suatu peneliti. Nah, saya setuju dan sepakat oleh Melda di kalimat tersebut. Kenapa alasannya itu karena peneliti
di sini itu melakukan suatu perbaikan atau di mana kata kuncinya yaitu menggeneralisasi hasil kami ke siswa lain atau topik matematika lainnya. Kurang lebih gitu, cukup. Oke, baik Tia, terima kasih. Jadi ini tuh merupakan ini ya, apa maksudnya kayak cara langsung penerapannya sendiri kepada hasil penelitiannya gitu. Jadi alasannya kenapa ini termasuk ke dalam knowledge contribution. Mungkin kalau dari Denisa sendiri ya, izin berpendapat, ada juga pada bagian atas di sini. Kira-kira ini benar tidak masuk ke dalam knowledge contribution. Nah, pada bagian ini. Oleh karena itu, kami telah memperluas arti kesatuan kognitif menjadi bukti empiris. Ada kesatuan kognitif ketika argumentasi yang digunakan selama fase dugaan untuk membantu siswa dalam membangun bukti, baik empiris maupun deduktif. Dan ekstensi ini memungkinkan untuk menganalisis hubungan antara dugaan dan bukti empiris dan mengidentifikasi alasan siswa gagal mengubah argumentasi menjadi bukti deduktif. Luasan makna ini juga memungkinkan untuk menganalisis proses pembelajaran untuk membuktikan sejak awal. Nah, kalau menurut Denisa sendiri, ini juga termasuk ke bagian dalam research contribution, karena di sini peneliti itu mencoba untuk mengembangkan metode ataupun perbaikan yang lebih pada originalitas atau kebaruan dengan metode yang sedang dikembangkan dalam penelitian. Gitu. Kalau dari teman-teman sendiri bagaimana? Iya, kalau dari Melda sendiri setuju ya, mungkin saat itu Melda terlewat bagian ini. Melda sepakat dengan Denisa, ini bagian dari knowledge distribution karena di sini ada bentuk perbaikan penelitiannya, di sini ada perluasan dari arti kesatuan kognitif. Nah, seperti itu kurang lebih. Cukup, Denisa. Kalau dari Tio sendiri, gimana Tio? Ya, mungkin kalimat ini lebih tepat daripada kalimat sebelumnya ya, karena cukup jelas bahwa kalimat ini itu menjelaskan mengenai suatu perbaikan atau revisi dari suatu peneliti di sini. Ya, saya sepakat, cukup. Oke, jadi yang benar yang mana nih yang termasuk ke dalam knowledge contribution, yang bawah atau yang atas kira-kira? Soalnya yang bawah juga sepertinya termasuk ke dalam research contribution. Soalnya yang bawah juga kan mengatakan ada intervensi berbasis kelas yang disajikan untuk menunjukkan penerapan kerangka penelitian asli dan membuat analisis rinci dan konsisten dari lintasan pembelajaran sekolah menengah siswa ketika belajar membuktikan sambil belajar trigonometri. Tapi ini itu apa ya? Bukan ke dalam metodenya ya kalau ini mah. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat. Jadi kira-kira yang mana nih, yang bawah atau yang atas yang termasuk ke dalam knowledge contribution? Yang lebih tepat gitu kira-kira. Atau mungkin dua-duanya juga termasuk ke dalam knowledge contribution ya? Dari Melda sendiri ya, Denisa, mungkin untuk ketepatan dua-duanya tipis ya bedanya. Cuma dari segi relevansi mungkin lebih ke yang atas. Atau teman-teman ada pendapat lainnya? Yang atas kalau Melda, kalau Tio gimana Tio? Ya, aku setuju yang kalimat ini.
Yang ini juga ya. Oke, jadi sepakat yang ini aja nih yang termasuk ke knowledge contribution. Karena tadi itu apa sih? Ini tuh lebih ke mengembangkan metode dan perbaikan yang lebih pada kebaruan yang sedang dikembangkan dalam penelitian. Selain itu juga kontribusi penelitian berbeda, maksudnya ada penerapan gitu, atau ada kontribusi langsung terhadap penelitian. Dimana di sini kontribusinya kan memungkinkan untuk menganalisis proses pembelajaran, maksudnya membuktikan sejak awal seperti itu mungkin. Jadi sepakat ya, ini yang bagian knowledge contribution. Oke. Iya, dan sepakat. Ini bagian knowledge. Oke, berarti kita ulang lagi ya dari awal. Untuk bagian gap, research gap-nya itu ada pada bagian karakteristik DGS dan ranking yang kuat ini dapat menjadi hambatan bagi siswa dalam perpindahan dari bukti empiris ke deduktif. Dengan demikian, peneliti telah bereksperimen dengan metode pengajaran untuk menghindari hambatan tersebut, yaitu salah satu caranya dengan melakukannya yang telah digunakan dalam intervensi berbasis kelas. Nah, ini itu dikutip dari Martinez dan Gutierrez tahun 2000. Lalu selanjutnya bagian state of the art-nya yaitu ada pada bagian yang ini ya. Cara menggabungkan kesatuan kognitif ini yaitu alat analisis yang diusulkan oleh Pedomonte dan penggunaan skema Tolmin tunggal untuk mewakili seluruh fase dugaan atau pembuktian, memungkinkan peneliti untuk membuat analisis rincian dari solusi siswa dan memperoleh informasi yang halus, bahkan ketika mereka menghasilkan bukti empiris. Nah, lalu untuk bagian novelty-nya yaitu kerangka kerja jaringan atau Brinker-Ashab yang dikutip dari Brinker-Ashab dan Pradiger tahun 2014, yaitu tentang menghadirkan dalam penelitian ini, yaitu untuk membuka konstruk kesatuan kognitif untuk bentuk empiris dengan menghadirkan konsepsi yang lebih realistis dari proses belajar, yaitu untuk membuktikan dan alat analisis yang lebih berguna bagi para peneliti-peneliti matematika. Lalu yang terakhirnya yaitu bagian knowledge research-nya, yaitu pada bagian yang atas ini, di mana bagian knowledge research-nya yaitu artinya pada penelitian itu telah diperluas arti kesatuan kognitif menjadi bukti empiris, yaitu ada kesatuan kognitif ketika argumentasi yang digunakan selama fase dugaan membantu siswa untuk membangun bukti baik empiris maupun deduktif, di mana ekstensi ini juga memungkinkan untuk menganalisis hubungan antara dugaan dan bukti empiris dan mengidentifikasi alasan siswa gagal mengubah argumentasi empiris menjadi bukti deduktif. Luasan makna ini juga memungkinkan untuk menganalisis proses pembelajaran untuk membuktikan sejak awal. Nah, itu mungkin bagian-bagian terkait research gap, lalu ada state of the art, novelty, dan juga knowledge contribution. Demikian mungkin terkait
terkait analisis mengenai jurnal yang kelompok kita ambil. Dari teman-teman mungkin bagaimana, apakah dicukupkan saja diskusinya atau bagaimana? Cukup deh. Oke, dari Melda juga cukup saja, Melda? Cukup, Din. Oke, mungkin dicukupkan saja untuk diskusi kali ini, dan selanjutnya mungkin kita tinggal menulis laporan terkait hasil diskusi kali ini nanti. Baik, terima kasih atas waktunya kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.